Ini usahakan jangan cantik. Baik, saya tes semangatnya. Teknik. Sipil. Oke, teknik. Teknik. Oke, sementara tesnya cukup lah ya. Silakan di-mute lagi karena ini kondisi online jadi nggak bisa terasa, nggak bisa terlihat semangatnya sampai di mana. Baik, kita lanjut ke materi ya, ke materi pengenalan prodi. Ini Assalamualaikum. oke, apakah bergesernya Moodnya. sudah bergeser ya? Baik, inilah outline materi kita pada kesempatan ini tentang pengenalan prodi. Ada banyak sebetulnya yang ingin saya sampaikan, namun saya akan menyampaikan secara singkat sesuai waktu yang diberikan ya. Pertama, outline-nya tentang apa peran kita sebagai manusia dan mengapa perlu kuliah teknik sipil. Yang kedua, bagaimana adab menuntut ilmu. Yang ketiga, bagaimana mahasiswa berperan. Yang keempat, bagaimana kurikulum prodi teknik sipil. Yang kelima, bagaimana sistem pembelajaran teknik sipil. Kemudian yang keenam, pentingnya mahasiswa berorganisasi. Nah, kemudian inilah pertama outline pertama yang akan kita sampaikan ya. Apa peran kita sebagai manusia dan mengapa bahkan ketika musim kemarau mengelola air laut menjadi air bersih siap minum ya, karena di sana kesulitan air bersih. Walaupun di kita ini belum menemui kesulitan tentang air bersih, hanya di beberapa wilayah saja mungkin yang menemukan adanya kesulitan air bersih. Contoh hal ini yang perlu dikelola ya. Bagaimana mengelola air untuk pengendalian banjir, di mana kita ketahui pada musim hujan di Indonesia, di suatu wilayah kita ketahui sering terjadi banjir, ya. Atau di area pertanian, bagaimana kecukupan pengairan untuk pesawahan dan lain sebagainya, tentu ini perlu dikelola. Ini ilmunya ada di mana? Ilmunya adalah bidang eksil. Dan ini merupakan bagian dari fungsi kita sebagai manusia menjadi pengelola sesuai amanat yang Allah perintahkan. Ya. Kemudian selanjutnya, mengelola sarana transportasi, baik sarana transportasi darat, laut, maupun udara. Misalkan bagaimana kita mengelola transportasi udara, misalkan adanya bandian di sekitar bandara itu harus seperti apa, kemudian standar bandara itu terdiri dari apa dan bagaimana. Nah, ini tentu harus kita kelola dan ini ada di teknik sipil. Ya, contoh misalkan dalam area gedung bandara berarti di sana perlu ada apa saja. Kemudian di dalam landasan udara perlu ada apa saja. Nah, itu tentu kita perlu kelola. Tadi tujuannya tadi supaya terjadi keseimbangan antara alam ini dengan kebutuhan untuk kelangsungan makhluk hidup. Ya. Sekarang kita coba beralih ke transportasi kita. Keadaan transportasi kita coba kita bayangkan. Ya. Kondisi macet yang tentu menjenuhkan. Nah, kondisi macet
Sekarang di Sukabumi juga sering terjadi macet, di mana-mana di kota-kota sering terjadi macet. Ini artinya apa? Butuh pengelolaan dalam transportasi. Siapa yang bisa mengelola itu? Yang bisa transportasi. Di antaranya adalah di teknik sipil ini yang mempelajari transportasi. Nah, bukankah sebetulnya transportasi kita bisa lancar? Nah, kalau bisa, kenapa yang lain bisa terjadi macet? Artinya di sana perlu pengaturan, perlu rekayasa, dan perlu dikelola dengan benar. Dan tentu kitalah sebagai manusia yang diberikan tugas untuk itu, untuk mengelola itu. Oke ya, sebelum lanjut ke yang lain, saya ingin diskusi terlebih dahulu, teman-teman. Menurut teman-teman sekalian, sebagai gambaran, secara umum, apa sih penyebab terjadinya macet dalam transportasi? Banyaknya kendaraan pribadi. Padatan penduduk, Pak. Padatan Kurang penduduk. sarana Jadinya transportasi. tidak beraturannya keluar masuk kendaraan, Pak. Jalannya kurang luas. Jalan rusak, jalan yang rusak. Jalan rusak, jalan kurang lebar. Yang paling umum tentu terlalu banyak kendaraannya ya. Jalannya sempit, kalau kendaraannya sedikit itu juga nggak macet. Kan ada bencana. Nah, kendaraan banyak itu akan linier dengan jumlah penduduk yang banyak. Apalagi Indonesia yang sedang berkembang. Semakin bertambah penduduk, akan semakin bertambah jumlah kendaraan. Artinya apa? Saat ini saja sudah terjadi macet, berarti ke depan bukan tidak mungkin akan lebih macet. Artinya apa? Berarti di sini butuh kemampuan teknik rekayasa transportasi. Nah, maka ini ada ilmunya di teknik sipil. Bagaimana mengelola itu dengan jumlah kendaraan yang banyak, kemudian dengan jumlah sarana transportasi demikian, bagaimana supaya tidak terjadi macet. Apakah mungkin harus menambah kelebaran jalan? Apakah mungkin perlu menambah jalur transportasi? Dan lain sebagainya. Jika menambah jalur transportasi, apa efeknya, apa pengaruhnya? Apakah nanti lahan pertanian dan pemukiman jadi berkurang? Nah, ini kan harus menyeimbangkan kita. Jalur transportasi, area pemukiman, area pertanian, kehutanan, pertambangan, tentu kita harus atur supaya terjadi keseimbangan alam ini demi kelangsungan hidup. Demi kelangsungan, bukan cuma untuk manusia, kelangsungan hidup itu. Ya kan, yang hidup itu ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, ini antaranya. Ya. Oke, kemudian kita lanjut materinya ya. Artinya ini tentang transportasi, kalau kita serius merekayasa, mengatur, ini bisa terjadi lancar sebetulnya. Oke, kemudian contoh lagi nih, pemukiman kita. Ya, pemukiman kita kumuh, kotor, gitu. Ini faktanya sudah terjadi saat ini. Bagaimana nanti di tahun-tahun yang akan datang, di mana jumlah penduduk akan semakin bertambah? Nah, bukankah sebetulnya pemukiman kita juga bisa kita atur sedemikian rupa supaya rapi, supaya penghijauan dengan bangunan itu seimbang, oksigen yang akan ada satu lingkungan itu sesuai dengan kebutuhan adanya makhluk hidup, bukankah itu bisa diatur? Nah, itu berarti perlu ahli di bidang ini untuk mengatur. Siapa yang bisa mengatur ini? Yaitu di orang teknik sipil. Nah, contoh ini lagi. Nah, di antaranya hal-hal itulah mengapa sebetulnya kita harus kuliah di teknik sipil. Secara garis besar, saya singkat saja ya.
kita fungsi kita sebagai khalifah. Kalau kita maknai khalifah itu dari arti katanya ada 3. Bisa berarti pemimpin, bisa berarti pengelola, bisa berarti wali. Dan dalam hal ini saya kutip, saya maknai bahwa khalifah ini sebagai pengelola. Dan diantaranya yang harus kita kelola, diantaranya adalah itu. Bagaimana kita mengelola air supaya tidak banjir? Bagaimana kita mengelola air supaya bisa mencukupi pengairan sawah? Bagaimana kita mengelola air untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, kebutuhan air bersih? Dan itu ada di teknik sipil. Bagaimana kita mengelola transportasi? Bagaimana kita mengelola suatu bangunan, gedung-gedung? Di mana sebetulnya harus ada gedung dan di mana sebetulnya ini sebaiknya tidak ada gedung. Ini khusus untuk pertanian misalkan. Ini khusus untuk perkebunan. Ini khusus untuk perhutanan misalkan. Dan karena itulah harus diatur semacam itu. Terjadi keseimbangan. Gitu ya. Dan ilmu itu ada di teknik sipil. Yang lain ada pelengkap dari A yang teknik sipil butuhkan. Tidak bisa hanya teknik sipil, tapi membutuhkan teknik-teknik lain untuk menyeimbangkan sebagai pelengkap. Nah, kemudian tentang sejarah teknik sipil. Nah, ini bisa dibaca saja ya, karena waktunya mepet ini. Sejarah teknik sipil atau istilah teknik sipil atau civil engineering dikenalkan oleh John Smithon, seorang berkebangsaan Inggris yang telah banyak berkarya membangun berbagai macam struktur. Pada contohnya adalah bangunan Eddystone Lintos yang dibangun tahun 1756. Ya. Kemudian teknik sipil termasuk profesi yang sudah berkembang sejak lama, diperkirakan sudah berkembang di Mesir kuno dan Mesopotamia antara 4.000 sampai 2.000 sebelum Masehi, seperti ada piramid Raja Djoser yang diketahui terdapat di kompleks Saqqara, diakui sebagai piramid tertua di dunia yang berusia lebih dari 4.000 tahun atau dibangun sekitar tahun 2.600 sebelum Masehi, yang dibangun oleh seorang engineer bernama Imhotep. Ya. Kemudian awalnya profesi engineer dimiliki oleh militer untuk membangun pertahanan, benteng, pos-pos militer, jalan, jembatan, dan bangunan pendukung lainnya. Seusai perang, para engineer di masa itu dibutuhkan untuk membangun ulang kota yang sudah hancur, menata kota lebih teratur sesuai kebutuhan. Namun akhirnya profesi engineer terpisah dari militer. Berdasarkan rumpun ilmu, teknik sipil atau civil engineering mencakup matematika, kimia, fisika, geologi, lingkungan, hingga komputer. Nah, saat ini teknik sipil terbagi beberapa cabang seperti struktur, geoteknik, manajemen, rekayasa konstruksi, hidrologi, teknik lingkungan, dan transportasi. Kemudian profesi seorang civil engineer mencakup perancang, pelaksana pembangunan, pemeliharaan, meliputi jalan, jembatan, terowongan, gedung, bandar udara, lalu lintas darat, laut, dan udara, jaringan kanal, drainase, irigasi, perumahan, perindustrian, pertanian, minimalisasi kerugian gempa, perlindungan lingkungan, penyediaan air bersih, konsep finalisasi dari proyek, finansial proyek, manajemen proyek, dan sebagainya. Semua aspek kehidupan tercakup dalam ilmu teknik sipil. Ya. Nah, dan selanjutnya dan seterusnya ini ya. Ini silakan dibaca. Saya panitia ini moderator nanti mohon di-share saja ya materi ini kepada para peserta Mabim ini supaya bisa dibaca lebih lanjut. Nah, tantangan saat ini ya, tantangan berdasarkan informasi, nah ini saya telah pada saat itu tahun 2020 saat rapat koordinasi ya
dengan PUPR bahwa tahun 2015 itu anggaran yang akan dikeluarkan itu ada 80 T tahun 2019. Ini untuk infrastruktur ya. Infrastruktur dalam hal ini APBN ya, yang dikelola oleh Kementerian PUPR. Tahun 2019 82,7 T, tahun 2020 85 T. Asumsi penyerapan tenaga kerja konstruksi tenaga ahli ya, tenaga konstruksi ahli dalam 1 triliun itu menyerap tenaga ahli konstruksi sebanyak 14.000 orang. Artinya tenaga konstruksi ahli yang dibutuhkan pada tahun ini, tahun 2020 saja, sebanyak 1.190.000 orang. Sedangkan ketersediaan tenaga kerja ahli konstruksi ini di tahun 2020 itu hanya 675.232 orang. Di tahun 2020 saja masih kekurangan tenaga ahli konstruksi sebanyak 514.768 orang. Nah, artinya apa? Apakah kita akan membiarkan hal ini terjadi, kemudian membiarkan orang-orang atau tenaga ahli konstruksi dari luar negeri masuk ke kita, ke Indonesia, atau kita nih yang akan menjadi pelaku, kita yang akan menjadi tenaga ahli konstruksi. Nah, oleh karena itu, di kita ini, di teknik sipil, sebelum lulus nanti bisa memilih mau ahli kompetensi tenaga ahli teknik sipil. Contoh lain, infrastruktur sipil. Ini kenapa kita harus teknik sipil itu? Karena infrastruktur sipil itu diantaranya ada jalan, rel, gedung, bandara, dermaga, embung, bendungan, irigasi, jembatan, dan lain-lain. Nah, ini semua kan tidak bisa begitu saja berdiri, begitu saja dibangun. Perlu orang-orang ahli di sana yang mendesain itu, yang menganalisis itu, yang kemudian juga mengatur keseimbangan antara kebutuhan oksigen, adanya tumbuhan, bangunan, dan lain sebagainya. Ini butuh orang teknik sipil. Contoh, sarana transportasi kita itu gini itu maksimalnya berapa derajat, turun maksimal berapa derajat, nikung maksimal R-nya berapa gitu. Nah, itu dipelajari di teknik sipil dan itu menjadi bagian penting dan itulah yang merupakan hal yang perlu kita kelola tadi. Nah, contoh ini infrastruktur untuk sarana transportasi, membangun flyover misalkan atau jalan layang atau misalkan monorel dan lain sebagainya ya. Nah, suatu contoh gambar ini tentu perlu kita hitung. Kekuatan strukturnya perlu kita hitung. Ini dengan kolom seperti ini kuat nggak? Nanti apabila kendaraan-kendaraan itu berada di atasnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itulah penting maka bagi teknik sipil. Contoh gedung-gedung menjulang tinggi ini. Mungkin di suatu wilayah, bagaimana jika di Sukabumi bikin gedung tinggi seperti ini? Atau di mana? Tidak menutup kemungkinan nanti di Sukabumi pun sudah terpaksa gedung-gedung itu harus tinggi. Karena jika lahan nanti akan habis jadi gedung-gedung. Karena kebutuhan tadi. Kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan perkantoran, kebutuhan tempat pendidikan, dan lain sebagainya. Jika tidak boleh tinggi, nanti berarti lahan akan habis, lahan pertanian habis, sarana untuk transportasi tidak kebagian, untuk tumbuh-tumbuhan nggak kebagian. Nah, inilah, maka kita perlu atur. Perlu punya kemampuan teknik sipil. Nah, ini contoh-contoh infrastruktur kita ya. Nah, ini kampus kita. Contoh ini proses-proses pembangunan kampus kita ya.
Kemudian selanjutnya, tolong ingatkan kalau waktunya habis ya, moderator. Kalau nanti waktunya habis, tolong ingatkan saya ya. Baik, kemudian selanjutnya, saya ingin menyampaikan tentang adab menuntut ilmu. Ya, tadi kita sudah bahas mengapa sih kita perlu kuliah di teknik sipil. Ya, di antaranya adalah kita ini fungsi kita sebagai manusia, kita ini ada di dunia ini, ya Allah menugaskan kita itu sebagai khalifah, yang kita artikan khalifah itu bisa pemimpin, bisa pengelola, bisa juga wali. Ya mungkin saja nanti ada yang jadi pemimpin, jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat, jadi lurah, jadi ketua RW, jadi ketua RT, atau seminimal-minimalnya jadi kepala rumah tangga. Itu kategori pemimpin. Ya. Perempuan tidak bisa jadi kepala rumah tangga, ya jadi pengelola. Tidak gugur kewajibannya. Apa yang dikelola? Ya diantaranya tadi sesuai dengan kemampuan ilmu kita. Ya. Nah, karena kita ditugaskan itu, maka kita harus tahu ilmunya. Nah, sekarang sebelum masuk kuliah, saya ingin coba sampaikan bagaimana adab menuntut ilmu. Ini menjadi penting saya sampaikan, adab menuntut ilmu, karena ada kalanya seperti ini. Pada saat saya belajar, baik di SD, SMP, atau SLTA, atau nanti pada saat kuliah, saat dosen menerangkan, nggak paham-paham, nggak ngerti-ngerti, gitu ya. Ini mungkin saja akan terjadi. Dosen memberikan informasi, menerangkan apa-apa, kita nggak ngerti. Bagaimana solusi untuk mengantisipasi itu? Kita nggak ngerti-ngerti, kita sudah mau lulus belum tahu apa-apa. Nah, berarti di sini kita perlu tahu adab dalam menuntut ilmu. Kalau adab kita dalam menuntut ilmu sudah diterapkan, ya, kemungkinan besarnya pada saat kuliah tadi kita nggak ngerti, sudah hampir lulus, tidak tahu apa-apa, karena kita dalam menuntut ilmu itu mempunyai adab, sesuai adab-adab yang berlaku ini, dengan tiba-tiba setelah lulus kita punya, tiba-tiba kita menjadi mengerti. Itu banyak terjadi. Itu orang-orang yang seperti itu merupakan orang-orang yang mendapat mendapat restu, mendapat keberkahan dari guru-gurunya, keberkahan dari guru dan orang tua, baik orang tua kandung atau guru baik SD, SMP, SLTA maupun dosen. Ciri-ciri orang yang mendapat keberkahan itu, yaitu diantara contohnya, tadinya nggak ngerti sama sekali, dipaksa, dipres, tetap nggak ngerti, tengarti, orang mudeng, tenyaho. Tapi ternyata suatu saat tiba-tiba paham, tiba-tiba ngerti tentang itu. Sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan, tiba-tiba kita paham. Nah, itu diantaranya adalah orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari gurunya. Maka penting bagaimana cara adab menuntut ilmu. Nah, adab menuntut ilmu ini saya kutip segaris besar, ini ada 13 poin. Hakikat ilmu dan keutamaannya, kemudian niat kita belajar, memilih ilmu, guru, teman, serta keteguhan dalam menuntut ilmu, menghormati ilmu dan ahlinya, gitu ya. Ini judul-judulnya secara garis besarnya ya. Urutan menuntut ilmu, tawakal kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian masa produktif menuntut ilmu, kasih sayang dan nasihat, mengambil faedah pelajaran, bersikap warok terhadap ketika belajar, kemudian ada penyebab hafal dan lupa, dan sesuatu yang mendatangkan
dan menjauhkan rezeki serta menambah dan memperpendek umur. Nah, ini diantaranya adab menuntut ilmu. Kalau saya kutip bagi ini menjadi 13 poin. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian itu perlu paham bahwa adab atau etika itu lebih urgent, lebih penting ketimbang ilmu pengetahuan itu sendiri. Termasuk etika dalam mencari ilmu itu sendiri. Jadi adabnya itu penting. Bagaimana cara kita menghadapi guru, orang tua, bagaimana cara berhadapan dengan sesama. Nah, ini menjadi penting ini ya. Nah, ini adab atau etika lebih urgent ketimbang ilmu pengetahuan itu sendiri itu udah jelas. Ini hadisnya ada ya. Hadisnya ada. Suatu contoh hal kecil ya, yang ini tolong teman-teman pahami, tolong jangan diabaikan dalam berkomunikasi dengan orang tua. Dalam hal ini karena kita mau kuliah dengan dosen lah ya, dengan dosen. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan dosen? Jangan disamakan dengan komunikasi kita pada teman-teman kita. Baik komunikasi melalui media, melalui WhatsApp misalkan. Contoh, komunikasi yang baik dengan dosen melalui WhatsApp. Ucapkan salam terlebih dahulu, sampaikan dulu namanya siapa, semester berapa, lalu sampaikan maksudnya. Jadi jangan langsung saja, maksudnya langsung menyampaikan maksudnya gitu. Nah, tapi adabnya salam dulu, kemudian perkenalkan diri dulu gitu. Ya, baru sampaikan maksudnya apa. Nah, itu salah satu contoh ya, salah satu contoh dalam berkomunikasi. Ya. Oke, kemudian hukum menuntut ilmu, ini contohnya ada 4, ada masuk ke dalam fardu ain, ada fardu kifayah, ada masuk ke haram dan halal ya. Nah, ini hakikat ilmu dan keutamaannya. Contoh ini menurut Imam Al-Jarnuji membicarakan perihal kewajiban menuntut ilmu dan tidak semua ilmu harus dipelajari karena yang wajib bagi mereka adalah ilmu hal. Ilmu hal adalah ilmu yang dibutuhkan oleh kita. Ilmu hal, keutamaan menuntut ilmu berdasarkan analoginya Imam Al-Jarnuji akan keutamaan Nabi Adam alaihissalam dibanding para malaikat adalah karena ilmu yang dimilikinya. Nah, ini karena yang wajib bagi kita menuntut ilmu adalah ilmu hal. Ilmu hal itu adalah ilmu-ilmu yang kita butuhkan saat ini, baik dalam ilmu beribadah atau ilmu kita yang berfungsi sebagai pengelola tadi. Bagaimana mengelola suatu bangunan supaya terjadi keseimbangan, mengelola transportasi, mengelola kebutuhan air dan sebagainya gitu. Nah, itu masuk ke dalam ilmu hal. Sehingga teman-teman sekalian ini berdasarkan fungsi kita sebagai manusia ini sudah tepat masuk di teknik sipil. Dan ini merupakan ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Niat kita belajar. Nah, seorang pelajar atau mahasiswa harus memiliki niat saat menuntut ilmu. Landasan yang digunakan beliau yaitu sesuai dengan sabda Nabi, Allah menghilangkan kebodohan dirinya dari orang lain, menghidupkan agama, mensyukuri nikmat, akal, dan kesehatan badan. Di antaranya adalah ini niat-niatnya. Nah, mencari ridho Allah, mencari ridho Tuhan, tadi kita menuntut ilmu hal, ilmu untuk mengelola alam ini demi keseimbangan, kelangsungan makhluk hidup. Itu ilmu hal, dan itu wajib. Kita niatkan ini mencari ridho Tuhan. Ya, ridho Tuhan sesuai dengan fungsi kita sebagai manusia di alam ini untuk mengelola itu. Maka kita niatkan belajar kita itu mencari ridho Tuhan.